Ada 4 alasan kenapa Tuhan itu mengingat kita. Kenapa Tuhan itu selalu ingat kepada saya dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kepada oma-oma, kepada opa-opa. Ya mungkin kadang kita berpikir bahwa mantu saya sudah nggak ingat sama saya. Kadang kita juga berpikir bahwa anak saya, kandung saya juga sudah tidak ingat lagi kepada saya. Bahkan kita sudah berasa bahwa wah tuh tidak ada orang juga mengingat kepada saya. Tapi ingat baik-baik, Tuhan selalu ingat nama ibu. Tuhan selalu ingat kepada bapak dan ibu. Sekalipun mereka yang dulu mungkin dekat kepada kita meninggalkan kita, Tuhan selalu ingat. Nah, 4 alasan apa yang membuat Tuhan itu selalu ingat kepada kita. Apa istimewanya kita di hadapan Tuhan? Apa lebihnya kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang biasa, namun Tuhan ingat, terus menyebut-nyebut nama kita, terus merindukan kita, terus mau berjumpa dengan kita. Siapakah kita? Allah menciptakan langit dan semesta segala isinya. Allah menjadikan semuanya ada. Dia tidak kekurangan suatu apapun. Dia tidak butuh apapun, namun selalu ingat kepada kita. Siapa kita? Nah, ada 4 alasan yang menjadikan kita kenapa Tuhan itu selalu ingat kepada kita. Maka kita akan mundur ke Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang 26 sampai ayat yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kenapa Tuhan itu selalu ingat kepada kita? Ternyata jawabannya adalah kita diciptakan seturut, segambar, serupa dengan gambarannya Tuhan. Ternyata ini adalah jawabannya. Kita yang manusia yang hina bila dibandingkan dengan alam semesta, ternyata alam semesta itu tidak diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Hanya manusialah yang menurut gambar dan rupanya Allah. Ada juga di-compare dengan binatang-binatang dan burung-burung di udara pun tidak diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak perhatikan itu gajah atau dinosaurus, tapi malah kenapa Tuhan lebih perhatikan kepada manusia? Karena kita ini diciptakan menurut gambarnya Allah, diciptakan menurut rupanya Allah. Apa maksudnya saudara? Apa maknanya bagi kita? Apa maksudnya Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam tubuh kita? Saudara, mari kita sedikit membaca ayat yang saya ingin supaya untuk kita membandingkannya di Kejadian pasal yang ke-9 ayat ke-6. Saya sedikit membawa kita untuk membaca sedikit ayat supaya kita handphonenya. Kejadian pasal yang ke-1. Ulang, Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Siapa yang menumpahkan darah? Siapa yang menumpahkan darah akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Bayangkan, siapa menumpahkan darah manusia, maka darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuatnya sama seperti gambarnya sendiri. Mazmur pasal ke-82 ayat yang ke-6. Saya mau supaya kita baca-baca ayat ini dulu. Mazmur pasal ke-82 ayat yang ke-6. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Mazmur pasal ke-82 ayat ke-6 dan Mazmur pasal 89 ayat yang ke-6. Saya salah baca. Ini Mazmur 89 ayat yang ke-6. Sebab siapakah awan-awan yang sejajar dengan Tuhan?
yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari Mazmur ini kita temukan apa makna segambar dan serupa dengan gambarannya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan kita sama dengan gambarnya atau serupa dengan dia. Saya kurang lebih ada mencatat ada 4, ada 5. Jadi kenapa Tuhan itu mengingat kita? Ada 4 alasan. Lalu ada 4 alasan. Lalu kenapa Tuhan? Alasan yang pertama adalah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Nah, kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan? Alasannya apa? Ada 5. Setiap poin demi poin ada poinnya lagi. Pak Kem bingung. Nah, ikutin saja. Nanti slide-nya juga saya tampilkan supaya kita sama-sama ikutin. Yang pertama adalah dalam tubuh jasmani ini ternyata maksud Tuhan menciptakan kita gambar dan dalam tubuh jasmani ini ada wujudnya Allah. Amin ya. Ketika kita menghina teman kita, ketika kita menghina orang lain, kita menjelekkan orang lain, kita sedang melukai orang lain, kita sedang mengatai orang lain bahwa dia jelek, dia seperti apapun kita kata-kata kita hujat dia, maka kita sedang menghujat wujudnya Tuhan. Maksudnya juga saudara, Tuhan menciptakan kita segambar dengan serupa dengan dia adalah dalam tubuh kita ini ada wujudnya Tuhan. Made in heaven, kita buatan tangan Tuhan. Amin ya. Nah, saudara, ada wujudnya Tuhan yang kelihatan dalam tubuh ini, dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, mari kita sama-sama untuk kita menghargai diri kita, karena Tuhan melihat bahwa kita tubuh jasmani ini adalah tubuh yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena dalam tubuhmu ada wujudnya Allah. Lihat mukanya. Ada wujudnya Allah. Lihat pasangannya, ini ada wujudnya Allah. Suatu saat saya pernah, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Teman saya bilang, coba lu lihat ke belakang. Kulihat di waktu dia gelap. Itu bukan wujud Tuhan, Pak Kem. Itu wujud hantu, itu wujud setan. Itu teman kita, itu saudara kita, itu kekasih kita, itu teman kita, tapi kita malah bilang itu setan. Berarti kita sedang mempermainkan wujudnya Tuhan. Nah, gambaran Tuhan itu adalah kita ini. Dalam diri kita ini ada wujudnya Tuhan. Yang kedua, hanya tubuh jasmani yang membawa kita untuk mengenal Allah. Tuhan menciptakan kita menjadi tubuh, jiwa dan roh, dan dalam tubuh ini ada gambarannya Tuhan. Lewat tubuh jasmani ini Tuhan maupun kita untuk mengenal Dia. Dalam tubuh jasmani yang membawa kita untuk mengenal Allah. Hanya tubuh jasmani inilah yang membuat kita untuk kenal kepada Tuhan. Ketika kita sudah ada di tubuh rohani atau tubuh yang dikatakan udah gak lagi tubuh jasmani ini, itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita mengenal Tuhan. Waktu kesempatan kita mengenal Tuhan adalah waktu kita gunakan tubuh ini, jasmani. Tubuhmu yang fana ini yang kau pergunakan dengan baik untuk mengenal Pencipta. Karena dalam pandangan Tuhan, Tuhan selalu mengingat engkau. Dalam hati Tuhan, Tuhan selalu ingat kepada. Dalam pikiran Tuhan, Tuhan selalu ingat kepada engkau. Tuhan mengingat engkau. Maka oleh karena itu dalam tubuh jasmani ini, mari kita bawa untuk berjumpa dengan Pencipta kita. Apa makna Tuhan menciptakan kita segambar dan rupa dengan Tuhan? Hanya tubuh jasmani yang mendapat kesempatan kedua untuk bertobat. Tuhan kenapa tidak langsung menciptakan kita seperti malaikat yang bisa terus hidup kekal? Tidak usah seperti tubuh jasmani yang terbatas. Atau kita seperti Adam yang dulu yang hidupnya enak, kekal. Jadi tidak, tapi jatuh ke dalam dosa.
Waktu kita jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tetap mau datang menjumpai kita. Ada kesempatan kedua yang Tuhan selalu berikan, sediakan bagi kita. Bila kita kembali kepada Tuhan, itu hanya kita bisa jumpai melalui tubuh jasmani. Amin. Coba Bapak Ibu perhatikan, waktu malaikat-malaikat itu mereka diciptakan dalam roh, ketika mereka berdosa, maka tidak ada kesempatan kedua untuk mereka berbalik untuk bertobat. Hanya manusialah yang punya kesempatan kedua. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka masih punya kesempatan untuk diperbaiki dan mereka bertobat dan diselamatkan. Waktu kita sebagai manusia, waktu kita Tuhan ciptakan kita serupa dengan Dia. Kenapa Tuhan kasih kita tubuh jasmani ini? Supaya waktu kita mungkin adalah hidup ini, waktu kita berdosa, namun kita berbalik kepada Tuhan, ada kesempatan kedua Tuhan berikan kepada kita untuk berbalik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengingatnya? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Amin ya. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Dia. Dia memberikan tubuh jasmani ini adalah supaya ketika kita ada dalam keadaan yang lemah, kita berbalik kepada Tuhan. Dalam tubuh kita ini, Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Hanya kita yang bisa dapat kesempatan kedua. Malaikat tidak punya kesempatan kedua. Seandainya malaikat punya kesempatan kedua, iblis pernah mau bertobat. Tapi ternyata tidak bisa, karena dia tidak bisa punya kesempatan kedua seperti manusia. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, namun mereka punya kesempatan kedua berbalik lagi kepada Tuhan. Iblis jatuh ke dalam dosa, namun mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Itu bedanya kita dengan manusia. Oleh karena Tuhan, kenapa Tuhan itu ciptakan kita segambar dan rupa dengan Dia? Kenapa Tuhan tidak ciptakan kita dalam roh saja? Jadi kita enak aja, kita seperti malaikat, bebas, kita tidak ada kenal lagi lelah. Hanya tubuh jasmani inilah punya kesempatan kedua berjumpa dengan Tuhan. Gunakan tubuhmu dengan baik, maka engkau akan diberkati. Amin. Yang kelima, dalam tubuh jasmani Allah mau berdiam dan membangunkan kerajaan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar. Dalam tubuh jasmani ini adalah Tuhan mau berdiam dan membangunkan kerajaan. Alkitab berkata, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah, di mana Tuhan mau berdiam dan menyatakan kerajaan. Lewat hidup ini, lewat tubuh ini kita memberitakan kemuliaan Tuhan. Lewat tubuh ini Tuhan mau supaya pakai kita dengan luar biasa. Lewat tubuh ini Tuhan mau berdiam dan Tuhan memakai kita. Tuhan mengurapi kita, Tuhan menguduskan kita sehingga kita menjadi alat membangun kerajaan. Amin ya. Kenapa Tuhan tidak pakai malaikat yang tinggal turun dari langit babat semua manusia? Tapi Tuhan pakai kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan menurut gambar. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Maka dia mau membangun kerajaannya melalui kita. Amin. Jelek-jelek begini, kita adalah tempat kediamannya Tuhan. Tubuh ini tempat berdiamnya Tuhan. Mari saudara, yang punya tubuh pegang tubuhmu. Tubuh saya ini tempat di mana Tuhan hadir. Amin. Jangan engkau isi tubuh ini dengan Roh Kudus, tapi isi tubuhmu ini dengan Roh Kudus. Jangan engkau isi tubuhmu ini dengan narkoba. Jangan engkau isi tubuh ini dengan minuman-minuman keras yang merusaknya. Tubuhmu adalah miliknya Tuhan. Karena engkau punya gambar dan rupa dengan Tuhan. Jangan engkau menggadaikan itu kepada setan, tapi engkau gadaikan itu kepada Tuhan. Untuk menyatakan kerajaan. Gunakan tubuhmu untuk memberitakan firman Tuhan. Gunakan tubuhmu untuk melangkah, untuk menyelamatkan orang. Gunakan tubuhmu dengan baik-baik. Amin. Amin. Amin semua. Yang kedua, kenapa Tuhan itu mengingat kepada kita? Kenapa Tuhan itu mengingatnya? Yang pertama dikatakan adalah karena kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Yang kedua, di Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang kedua adalah saudara, tangan Tuhan sendiri yang membentuk kita.
Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah yang pertama. Yang kedua adalah kita diciptakan dari tangan Allah sendiri. Amin ya. Bapak Ibu, yang lain saudara, Allah mungkin berfirman, jadilah terang-terang itu jadi, jadilah bintang, jadilah bintang. Tapi waktu menciptakan manusia, hanya Allah menggunakan tangannya sendiri untuk membentuk kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan itu mengingat kita? Yang ketiga, Kejadian pasal 2 ayat yang 7, di sini dikatakan menghembuskan nafas dalam hidupnya, ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam. Karena dalam hidup ini ada nafas Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir, kenapa kita itu selalu diingat? Di Kejadian pasal ke-1 ayat ke-31. Kejadian pasal 1 ayat ke-31. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Yang dimaksudkan di sini, saya catat di sini, kenapa Tuhan itu selalu mengingatnya? Karena dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keenam. Waktu Tuhan menciptakan kita, maka dikatakan sungguh sangat dan amat baik. Tidak ada kejelekan dalam kehidupan ini. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan ini. Tidak ada kecacatan dalam kehidupan ini. Yang ada adalah sungguh sangat dan amat baik. Amin ya. Keadaan kamu seperti apapun, keadaan situasi ini seperti apapun, Tuhan katakan, aku waktu ciptakan kamu itu, semuanya itu sungguh sangat amat baik. Maka Allah membuat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Artinya apa saudara? Bahwa hidup kita adalah pantauannya Tuhan. Tuhan selalu melihat dan memperhatikan. Maka Allah melihat. Amin. Kenapa Tuhan itu selalu mau mengingat kepada kita? Yang pertama, kita diciptakan menurut gambar yang Tuhan. Yang kedua adalah tangan Tuhan yang membuat kita. Yang ketiga ada nafas hidup. Dan yang keempat, Tuhan selalu mengawasi kita. Mata Tuhan melihat kita. Apakah kita baik-baik saja atau tidak? Apa kita sedang susah? Maka waktu kita dalam keadaan susah, kita merasa bahwa tidak ada yang mengingat kita. Ternyata ada Tuhan yang melihat kita, bahwa semuanya itu baik-baik saja. Waktu kita saat ini mungkin hadapi virus corona, dan mungkin juga kita kena dampak, dan mungkin kita sakit kan corona. Tuhan bilang begini, aku lihat itu. Dan aku mau katakan kepada semuanya itu baik-baik. Amin. Dan sangat baik. Waktu kita kena dampak dari virus corona ini, dan kita mungkin usahanya lagi lesu, dagangan sudah tidak laku lagi, di PHK, kita berpikir bahwa tidak ada yang lihat. Tuhan melihat itu. Amin. Dan Tuhan bilang begini, semuanya baik-baik.